Oke, teman-teman, hari ini pembahasan kita itu bagaimana sih cara memulai prospecting kan gitu kan. Nah, kira-kira apa yang akan dibahas oleh pembicara kita hari ini? Langsung saja kita mulai. Saya persilakan Bapak Chandra. Halo, selamat pagi teman-teman. Suara saya jelas? Jelas. Karena tidak banyak orang, kita persingkat aja biar lebih cepat ya. Janganlah. Oke, jadi saya sendiri tidak akan tidak akan membahas memulai pembicaraan itu dari sales talk-nya, tidak ya. Karena kenapa? Sales talk itu sebenarnya sih mau sales talk gimana pun tetap sederhana, tetap bisa, tetap masuk sih sebenarnya. Tapi yang saya lebih pengen kasih tahu itu apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika mau start prospek seseorang gitu. Oke, jadi tadi saya sendiri sih ada tulis ke L tiga tahapan ya, tiga tahapan yang harus kita perhatikan teman-teman ketika kita mau mencoba prospek. Oke, jadi teman-teman, kita harus perhatiin ini sebelum kita mulai bahas asuransi ya. Nah, perhatikan relationship Anda dengan calon nasabah. Oke, balik L. Nah, ini penting banget ketika Anda mau bahas asuransi atau mau bahas apapun ya. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu posisi kita dengan lawan bicara kita, ya ini akan bumerang untuk kita. Jadi saya selalu berseloroh dengan teman, kalau hari ini Jack Ma pensiun terus dia mau menjadi seorang agen asuransi, kita nggak perlu tanya ya omsetnya itu berapa ya, dia pasti jadi top-topnya lagi gitu kan. Kalau seorang Jack Ma kan gitu. Jadi perhatikan relationship Anda gitu. Nah, itu kalau kita bahasnya adalah seorang Jack Ma. Bagaimana dengan seorang agent baru atau agent yang belum punya prestasi, gimana kan gitu kan. Ini yang menjadi mungkin problem dari teman-teman selama ini gitu. Nah, tapi teman-teman harus ingat, saya sebelum jauh seperti sekarang juga adalah seorang agent yang belum punya apa-apa juga kan gitu juga ya kan. Jadi balik lagi, sebenarnya semua orang mengalami masa ini gitu. Jadi bukan berarti kita tidak seperti seorang Jack Ma, kita tidak bisa menjadi seorang agent asuransi yang sukses, enggak. Nah, mungkin disinilah effort yang harus kita lakukan lebih besar gitu. Maksudnya dibentuk ya profesionalisme kamu, teman-teman, cara ngomong, ketegasan Anda, ya kan, prinsip Anda itu benar-benar diuji di depan seperti ini. Jadi itu malah akan menjadi bagus untuk bekal Anda menjadi seorang agent asuransi yang bagus gitu. Nah, balik lagi ke relationship tadi. Nah, jika saya seorang agent, Pak Chan, kalau di saat sekarang posisi saya seorang agent yang baru mau merintis, apalagi secara ekonomi tidak begitu di atas calon nasabah, bagaimana kan itu kan. Kalau saya juga pernah berseloroh sama teman saya yang mau tidak menjadi seorang agent. Saya bilang, dengan kapasitas kamu di mata teman-teman, kamu mau jadi agent itu gampang suksesnya, saya bilang, karena setiap omongan kamu orang itu mau dengar, saya bilang gitu. Sebenarnya orang yang punya potensi atau punya kemampuan itu ya bisa aja, jangankan jual asuransi, jual apapun bisa gitu. Saya bilang ke dia seperti itu, dan dia sendiri itu sebenarnya tidak yakin apakah saya bisa gitu kan. Bayangin kan, orang yang punya kapasitas itu aja dia sendiri tidak yakin dengan bidang barunya gitu. Maksudnya kalau dia mau masuk ke dunia asuransi gitu. Tapi itu senjata ya, itu misalnya bekal dia sebenarnya. Jadi pada akhirnya saya menjumpai begitu banyak agent-agent yang pada akhirnya menjadi profesional atau menjadi lama di dunia asuransi ya. Saya bisa bilang bahwasannya agent yang benar-benar bisa bertahan itu adalah agent yang benar-benar mereka itu dedikasinya tinggi ya. Dedikasinya tinggi, benar-benar ingin benar-benar
berdedikasi lah istilahnya, benar-benar mencurahkan seluruh hatinya itu ke dunia asuransi. Nah itu yang bertahan ya. Kalau hanya sebatas waktu kita itu adalah anak orang kaya misalnya, punya relasi banyak tapi tidak mau belajar, lambat laun akan hilang juga sih agent-agent seperti itu. Jadi teman-teman yang baru memulai, saran saya itu di depan mungkin teman-teman akan lebih capek ya, lebih capek benar. Itu seperti yang saya alami, lebih capek di depan, tapi jangan takut bahwasanya harus selalu yakin bahwasanya apa yang saya lakukan itu pasti bisa gitu. Nah, relationship seperti ini kamu bangun, teman-teman bangun dari awal ya, perlihatkan kamu itu agent yang benar-benar berkomitmen penuh ya. Nah, dari sini nanti kamu akan pelan-pelan naik sampai satu tahap di mana kamu itu di mata calon-calon klien lainnya sudah bagus gitu. Jadi ini satu ya, itu yang harus diperhatiin. Jadi relationship sebelum kita ngomong itu bisa membantu. Jadi dulu aku kasih contoh saya pribadi lah, jadi lebih gampang teman-teman tuh cerna ya. Saya itu ketika belum seperti sekarang, saya ketemu orang itu saya harus tahu dulu posisi dia itu sama saya itu gimana. Apakah saya itu sejajar sama dia? Apakah saya bisa langsung ngobrol asuransi sama dia? Saya dari sini sudah buat apa ya istilahnya, list ya. Kalau saya ketemu orang seperti ini, saya harus langsung ngomong asuransi, bisa nggak? Kira-kira saya langsung masuk ke asuransi? Atau saya harus meladeni dia dulu? Meladeni dalam artian mau nggak mau ya, karena posisi ekonomi dia lebih tinggi, status sosialnya lebih tinggi, mau nggak mau saya harus meladeni dia. Nah di sini saya sudah buat list ya sebelum ketemu mereka. Nah, contoh teman-teman yang bisa teman-teman langsung prospek tanpa harus basa-basi, tanpa harus takut, itu biasanya teman baik. Dan nggak mungkin ya teman-teman hidup di dunia ini tidak ada teman baik ya. Teman yang pokoknya lu mau ngomong apapun mereka terima. Nah, mulailah dari sana ya, tapi dalam artian yang serius gitu. Meskipun ini teman baik kita, tapi cara kita ngomong itu harus sudah belajar ngomong profesional, bukan sebatas jadi kita ini teman baik lu nggak percaya selesai gitu, enggak juga gitu. Di awal juga tidak harus seperti itu. Maksudnya kita pelan-pelan menjelaskan, anggap aja sebagai tempat latihan kita untuk nanti ketemu calon-calon nasabah yang lebih punya status gitu. Nah, ini yang saya lakuin ya. Jadi dulu kenapa saya jadi agen asuransi, saudara-saudara family saya tidak prospek di awal-awal, karena saya merasa saya ada hubungan bukan dalam tidak baik ya, tapi memang statusnya family, tapi jarang banget ngobrol, jarang banget tahu sifat mereka dan segala macamnya. Jadi mau nggak mau saya nggak mungkin cari mereka. Yang saya cari itu justru teman-teman yang bagi saya itu deket gitu, bisa ngomong apapun. Nah dari sana saya mulai gitu. Sampai akhirnya setengah tahun kemudian ketika sudah mulai ada hasil, saya mulai mendekati beberapa family yang pernah ngobrol agak dekat. Nah baru mulai lah ya sampai akhirnya seperti sekarang. Jadi perhatikan status Anda nih, relationship itu lebih ke status Anda gitu. Jadi tidak semua Anda itu ketemu siapapun harus langsung ngomong asuransi ya. Sebenarnya ya ini yang membuat kita itu kadang bisa merasa, loh kok saya, tapi katanya sih ketemu siapapun kita kan belajarnya seperti ya, pokoknya kamu ketemu siapapun usahakan ngomong asuransi ya, ditolak itu soal urusan belakang misalnya, seperti itu kan kita kadang diajarin seperti itu. Nah kalau saya pribadi sih saya itu cenderung tidak ingin membuang kesempatan pertama. Jadi kalau misalnya nih saya sekarang saya langsung ketemu orang, langsung bahas asuransi ya. Pertemuan pertama mereka udah langsung nggak suka ya mungkin ya. Nah mungkin selanjutnya itu akan agak susah gitu. Jadi saya harap sih teman-teman harus lebih peka terhadap status kita, relationship kita. Nah dari sana kita sebenarnya kalau sudah bisa membela seperti ini ya kan, jujur kita sebenarnya kita nggak perlu sales talk lagi sebenarnya, udah tahu harus gimana ngomong. Itu satu ya, itu yang saya biasa lakuin ya ketika mau memulai sebuah percakapan tentang prospecting ini. Oke, itu satu. Nomor 2, gue harus sering-sering jadi pembicara nih, ngomong belepotan sekarang.
Lokasi pertemuan, oke. Lokasi pertemuan. Nah, bisa dibilang ini penting, faktor penting juga ya. Bahkan menurut saya sangat penting. Usahakan itu kalian jangan ketemu di mall, di kafe, restoran gitu kan. Gue saya paling anti ketemu klien itu di sana. Kalau mau ketemu di restoran, bagus makan aja gitu. Dan saya paling suka itu ketemu adalah di rumah ataupun di kantor dia pas dia santai. Usahakan di rumah ya, jauh lebih baik. Kalaupun akhirnya harus di kafe, di restoran, pilih suasana yang benar-benar itu nyaman banget atau tidak berisik. Nah, perhatikan juga tempat duduk ya. Jadi istilahnya kita pernah diajarin, saya nggak tahu, saya itu belajar dari mana, saya lupa siapa yang ngajarin tempat duduk. Usahakan klien itu hadapnya tembok ya. Hadapnya kan ada tempat restoran kalau makan, kita di sini nasabah klien di sini ya, biar mereka itu hadap tembok gitu, supaya apa, kita ngomong apa mereka nggak terdistract gitu. Itu kalau sampai akhirnya harus ke kafe-kafe seperti itu. Tapi kalau bisa, jika memungkinkan, usahakan ketemunya itu di rumah, karena itu tempat paling nyaman, paling adem, paling bisa istilahnya lebih lepas. Orang kliennya itu bicaranya itu bisa lebih lepas. Nah, ini salah satu faktor penting juga. Itu kenapa kalau pas lagi rame atau apa, meskipun ada teman yang kan kadang kan kita tuh lagi rame duduk bareng-bareng teman ya kan, tiba-tiba ada yang kamu di asuransi ya, gini gue pengen tanya dong kan gitu kan. Nah, biasanya kan kita itu merasa kesempatan nih kan gitu kan, kesempatan nih saya harus langsung prospek langsung gini, padahal di dalam situasi serame itu tidak memungkinkan untuk kita bahas gitu. Bagus ajak lagi, ya soal asuransi nanti aja deh bro, kita bareng-bareng teman dulu, kita santai-santai dulu, nanti lah itu kita tuh gampang, di rumah kita bahas lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman, lebih nyaman, nanti kita bahas gitu. Di rumah nanti kita buat satu set waktu gitu. Nah, ini penting ya, ini penting untuk teman-teman perhatiin. Jadi mungkin selama ini kan tidak banyak agen asuransi yang menyadari itu ya. Jadi saya tuh hari ini bahasnya itu bukan gimana sih sales talk-nya gitu, bukan. Tapi gimana sih persiapannya gitu. Persiapannya adalah ketika kamu mau bahas asuransi sama orang. Oke? Nomor 3. Nah, nomor 3, cara membawa ke arah asuransi. Nah, ini biasanya kalau saya ketemu klien, calon nasabah, ya, saya itu selalu sukanya adalah selalu tanya dulu mereka itu ngapain, kehidupannya gimana, urus bisnisnya gimana, dan semuanya ya. Saya akan tanya sampai mereka jawab, sampai sebosan-bosannya mereka lah gitu. Jadi saya tinggal nunggu satu momen di mana nanti dia tinggal tanya saya balik gitu. Jadi Chan, kamu sendiri gimana asuransi? Makin rame ya sekarang ya, karena kan ada COVID gini-gini kan. Mereka yang akan membantu saya menjelaskan sebenarnya. Kalau kita itu bisa meladeni mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tentang itu gitu, tentang kehidupan mereka ya kan. Nah, tapi kan ada juga klien yang istilahnya jadi sur ya, ngomongin mereka dari awal sampai akhir tetap aja ngomongin mereka kan gitu kan. Ada juga gitu, gua pernah ketemu juga klien yang lu ladenin ya kan, biarin mereka ngoceh bisa sampai sepuas-puasnya mereka dan mereka tidak peduli dengan apa yang kamu kerjain kan begitu. Ada juga klien yang seperti itu, benar. Nah, biasanya yang saya lakuin tuh paling dia akan melihat cara saya jawab, saya paling ya gitu doang gitu. Saya jawabnya itu tidak timbal balik gitu. Jadi dari sana klien mungkin akan bisa merasa sepertinya Chan sudah mulai ya gitu. Jadi cara membawa saya itu saya buat dia itu agak apa ya? Itu namanya gimana ya?
Kalau dalam marketing saya itu buat dia itu jadi segen, jadi malu, jadi nggak enak gitu. Saya paling suka buat nasabah-nasabah merasakan kondisi tersebut, sehingga mau nggak mau mereka yang akan buka mulut nantinya. Itu yang sering saya lakuin ya. Jadi 3 ini, jika kita sudah menguasai tiga konsep ini, sebenarnya kita mau bahas asuransi jadi enak banget sebenarnya. Jadi santai, jadi tahu lah harus arahnya kemana gitu. Nah, jadi berapa menit doang ini? 20 menit doang ya Bang. Cuma maksud saya adalah teman-teman benar-benar harus tahu 3 konsep ini ya. Tahu, nah ini perhatikan relationship Anda ya kan, lokasi pertemuannya, cara membawa ke arah asuransi itu gimana. 3 hal ini bisa membuka semua pintu ya. Kalau saya pribadi bilang ya, bisa membawa kita ke semua pintu. Jadi selama ini agent itu fokusnya kan lebih ke sales talk, benar kan? Lebih ke gimana sih handling objection-nya, gimana sih produknya gitu. Itu penting-penting. Saya tidak mengatakan itu tidak penting ya gitu ya. Itu penting teman-teman. Tanpa sales talk, tanpa handling objection, tanpa produk ya kita mau waktu mereka serius mau dengerin kita nggak bisa jelasin juga ribet kan. Tapi maksud saya jangan terlalu fokus ke arah sana ya, yang produk, yang handling objection, yang sales talk, sampai kita melupakan elemen penting yang di awal ini gitu. Ini sebenarnya elemen pentingnya gitu ya untuk masuk ke tahap yang tadi gitu. Nah, agent-agent di sinilah letak yang masuk yang mereka tanpa sadari, mereka tidak menyadari itulah gitu istilahnya. Jadi saya di sini balik lagi pengen mengingatkan ke teman-teman, pelajari dulu 3 konsep ini sebelum teman-teman ketemu klien. Tahu dulu ya kan kondisinya kamu itu dengan contoh nih klien si A, apa ini? Oke, hilang. Misalnya nih hari ini saya mau ketemu si A, oke, saya akan mikir lagi, saya dengan si A secara relationship itu gimana, secara status sosial itu gimana ya kan. Ini orang, gue biasanya akan lihat dari IG-nya lagi, oh ini IG orang ini, atau pokoknya saya akan mencari data sebanyak mungkin ya. Ini orang, oh sepertinya sanguin ya kan, sepertinya melankolis, sepertinya serius gitu. Kalau dia orangnya pembawaannya serius, kita canda-candain kan lucu jadinya, benar nggak? Kita itu nggak bisa, maksudnya saya itu tipe orang yang suka bercanda juga gitu. Tapi kalau ketemu orang yang serius, saya juga akan bawanya akan serius gitu. Langsung tiba-tiba jadi orang yang serius gitu. Kalau ketemu yang misalnya bisa gila ya, gue akan bawa asuransi lebih santai lagi gitu. Jadi ini hal-hal ini yang sebenarnya harus diperhatiin sebelum Anda ketemu klien sebenarnya ya. Oke. Jadi ini doang, 3 ini doang yang cukup. Jadi supaya kita ada tanya jawabnya. Soalnya beberapa minggu saya masuk ya, kalau jujur saya jadi merasa leader-leader kita atau yang ngomong, pembicara kita itu seperti menyampaikan berita doang gitu. Cuma oke kita gini gitu. Dan kita nggak tahu ya, agent kita itu, teman-teman di sini itu benar-benar menerapkannya, benar-benar mengerti atau apa gitu. Jadi saya cuma akan kasih garis besarnya, apakah teman-teman bisa nangkap ya kan atau apa gitu. Saya jadi pengen interaksi lebih banyak gitu. Oke? Ayo, berapa orang sih sini? 20. Tiba-tiba kumpul ya? Oke, saya harap sih teman-teman bisa lebih aktif ya kali ini, karena Pak Chandra sudah buat kondisinya lebih aktif supaya ilmunya bisa lebih diserap. Ini hanya kulit ini. Pak Chandra cuma ngomong kulit aja, covernya. Jadi kalau mau tahu isinya harus pakai tanya ini. Ya. Supaya saya memulai ya. Saya memulai satu pertanyaan deh. Okay. Pak Chandra kan sebenarnya menyarankan supaya semua orang itu kalau bisa sebelum ketemu nasabah, pastikan dulu kita tahu lebih kurang nasabah seperti apa, betul ya?
Ya, benar-benar. Sebisa mungkin. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana apabila kita tidak sempat untuk mempelajari nasabah? Apalagi kalau direferensiin kan kadang-kadang langsung on the spot aja. Nah ini, gue kenalin nih gitu. Kita nggak sempat ngecek IG-nya segala macam. Nah, pertanyaan saya, apakah memungkinkan ketiga langkah tadi itu, satu membangun relationship, perhatikan relationship, kedua itu lokasi pertemuan, sementara dadakan nih ya, dadakan, nggak banyak waktu untuk persiapan, terus tiba-tiba juga membawa ke asuransi. Bisa nggak dilakukan dalam waktu singkat? Misalnya relationship cepat-cepat dibangun, mungkin 5 menit pertama, karena baru dikenalin. Nggak, Pak Chandra, terjadi seperti itu. Bisa, memungkinkan, apalagi ketika kita itu direferensikan ya. Ya. Kalau kita itu yang dapat referensi, kira-kira Pak Chandra gimana supaya dekat banget langsung relationship-nya? Gimana, Pak? Sorry tadi. Nah, misalnya ini direkomendasiin orang, terus Bapak langsung ketemu hari itu juga karena dia mintanya cepat gitu. Nah, berarti kan Pak Chandra langsung ke tempat dia tuh. Nah, relationship belum ada. Tapi dalam waktu 5 menit pertama itu membangun relationship dengan segera. Nah, kira-kira tipsnya gimana? Oke, nah saya itu selalu akan ngomong si pemberi referensi ini, misalnya si Andi gitu kan. Oh, jadi si Andi ya gitu ya, si Andi yang referensikan saya ke Koko ya gitu. Jadi kita bahas si Andi lebih sering, itu lebih bagus dibanding bahas saya, karena satu dia nggak kenal saya kan. Dia itu secara pribadi dia nggak gitu kenal saya, tapi dia pasti tahu dong si Andi ini yang referensi saya, referensi ke dia gitu. Jadi saya akan lebih sering bahas si Andinya gitu. Dengan begitu dia langsung rasa lebih dekat ya? Ya, secara psikologinya manusia pasti akan seperti itu. Jadi kalau sudah lebih dekat kan, oh ya si Andi ini, oh ya si Andi. Dan waktu itu bisa ketahuan dia itu tipenya suka bercanda, waktu itu kita ketahuan dia itu tipenya serius atau enggak kan begitu ya? Nah, dari cara dia menjelaskan si Andi ini, saya udah tahu nih orang serius atau enggak gitu. Ya si misalnya dia udah bisa bercanda. Ya si pendek itu gitu kan misalnya gitu kan. Ya si gemuk itu loh ya itu si gitu kan. Nah, dari sini saya udah tahu nih orang ternyata dia suka bercanda gitu. Kalau dia menjelaskan si Andinya dengan serius gitu kan, berarti ini orang tipikal yang lebih serius gitu. Berarti memang menyesuaikan diri langsung gitu ya? Ketemu nasabah, tipenya begitu, langsung switch, langsung sesuaikan sama nasabah ya? Ya, dan saya itu ya jadinya seperti bunglon ya saya. Jadi ketemu si A, saya dari A ketemu si B. Jadi seperti orang munafik dong. Tapi enggak, inilah yang harus kita lakuin ya. Namanya juga kita mau ngobrol dengan seseorang ya, artinya ya kita berusaha menjadi mirroringnya dia kan gitu kan, supaya percakapan ini menjadi enak dan nyaman. Oke, jadi teman-teman seperti itu. Maksudnya saya nanya seperti itu, Pak Chandra keluar ilmunya. Jadi tadi itu cuma cover bukunya, isi bukunya itu mulai dari pertanyaan teman-teman nih. Bab 1, bab 2 itu teman-teman yang bikin sekarang. Silakan. Ayo tanya. Jadi ini supaya nanti teman-teman menghadapi kasus di lapangan ya secara nyata dong, ya kan. Lebih nangkep gitu. Oh, ternyata si Chan maksudnya ini loh. Ternyata selama ini saya kurang perhatiin ya di konsep ini, saya kurang perhatiin di posisi ini gitu. Jadi lebih bisa dapat gitu daripada nanti kita masuk meeting, oke, kita kasih tahu kompensasi, komisi, ya kan, gimana naik pangkat, ya kan, sales talk ya kita ajarin, oke, kita udah ajarin dong yang sales talk, oke, kita handling objection, ya kan, oke, kita product knowledge. Teman-teman, saya yakin pribadi teman-teman pasti juga bosan kan dengan meeting-meeting seperti itu, apalagi kami ya leader ya yang dengar itu udah lama banget sampai hafal banget di luar kepala gitu. Nah, jadi apa nih? Bentar Pak, saya baca dulu. Bukan munafik, tetapi melakukan persamaan similitude. Karena persamaan akan meningkatkan rasa nyaman dan mirroring ya seperti itu. Itu kenapa Pak Heri dulu bilang saya itu punya kemampuan NLP ya.
yang secara autodidak ya, dan saya juga tidak pernah mengikuti meeting atau kelas apapun ya. Dulu saya masih ingat di tahun 2016 ya, 1 tahun setelah saya jadi agen asuransi, Pak Heri mengatakan saya menguasai NLP, dan saya tanya tuh NLP apa gitu kan. Sekarang saya nggak tahu NLP itu apa. Nah sekarang saya udah tahu NLP itu seperti ini. Oke, teman-teman lain, kira-kira apa yang bisa saya bantu dengan kejadian atau istilahnya di lapangan tuh, teman-teman dihadapi yang hadapi di lapangan. Hah? Bu Rosni? Ketekan itu kayaknya. Bagi teman-teman yang agak sungkan suaranya terdengar ya, Pak Tan kemarin ada survei katanya Pak Tan. Dia bilang banyak training di Zoom itu kebanyakan kalau disuruh tanya sungkan, lebih aktif di ketik-ketik. Jadi teman-teman boleh juga kalau mau ketik pertanyaannya mau diketik silahkan, mau nyalain mic untuk tanya langsung juga silahkan teman-teman. Ayo. Ya, sebenarnya dari sini kita juga udah tahu ya tingkat kepedean teman-teman. Gue langsung bisa tahu ya, saya langsung bisa tahu. Kok di sini gue juga suka pakai gua. Oke, saya ubah. Saya langsung tahu ya tingkat kepedean. Gimana? Saya mau nanya, ini tadi kan yang satu itu kan kita harus tahu dulu ya kan orang yang mau diprospek. Tadi kalau call market kayak gitu, apa kita mana tahu? Gimana? Maksudnya gimana? Kalau call market, kita kan mana tahu orangnya kayak mana, gimana. Call market kan ya kita lewat masuk aja gitu, ibaratnya gitu. Istilahnya door to door gitu ya? Iya. Nah, kalau door to door seperti ini berarti kan justru relationship-nya kita dengan si calon klien itu kan tidak ada. Benar nggak? Iya. Dia nggak tahu. Benar. Dia itu tidak tahu apakah kita itu seorang agent yang berprestasi atau tidak, yang punya status ekonomi bagus atau tidak kan gitu kan. Nah di sini justru kepribadian dari kitanya itu yang harus ditonjolkan. Seberapa tegasnya kamu, seberapa kredibelnya kamu, ya seberapa profesionalnya kita, itu justru mereka akan lebih nilai ini dibanding relationship-nya. Ya kan, mereka akan lebih nilai ini. Jadi langsung kita bisa langsung belajar itu. Contoh ya, si Cikart ini pernah nggak ketemu satu orang baru, ya kan tidak dikenal, dia itu mau prospek apapun lah ya, pernah nggak ketemu satu marketing atau satu agent seperti itu yang Cikart ini lihatnya itu langsung bisa merasa ini orang bagus, pernah nggak? Tidak pernah sih. Cuma pernah sekali kan ke jumpa family kan, sepupu. Jadi kan ditanyanya aku kerja apa, aku bilang asuransi. Langsung ditawarin ke teman yang di depan dia. Langsung di komen sama temennya itu kan pakai BPJS saja gitu aja. Saya pun nggak komentar banyak, nggak komentar lagi, diem aja. Oh maksudnya familinya itu malah tawarin ke satu orang yang dia itu kerja di BPJS gitu? Bukan, maksudnya dia langsung begitu ditanyanya saya kerja kamu apa, saya bilang asuransi, langsung ditawarinnya ke temannya mau beli asuransi nggak gitu. Respon temannya itu bilang pakai BPJS saja gitu. Saya pun juga nggak komentar, diam aja. Karena kan saya pun juga baru setelah sekian lama baru jumpa sepupu saya ini, dan dia begitu tanya kerjaan saya, dia langsung nawarin ke temannya. Oke, nah di sini kita belajar satu kasus seperti ini ya. Nah berarti kasus pertama begitu ada kondisi seperti ini, saya udah tahu ini sepupu ini ingin menghindari di prospek, kan begitu? Buat cari tameng dong, buat cari kambing hitam dong. Saya hitam dia cari satu teman itu ya, si A misalnya. Nah ini si A sini. Lu udah ada asuransi belum gini kan gitu kan. Nah si A ini juga pastinya terkejut dong. Tiba-tiba ditawarin atau direferensi seperti itu. Benar nggak? Nah dari sini saya langsung bisa belajar bahwa saya bisa langsung
menyesuaikan diri ya. Oke, kalau saya menghadapi situasi seperti ini, saya harus tahu dulu sepupu saya itu berarti menghindar. Ya, meskipun dia tanya saya itu agent asuransi, dia menghindar. Padahal pekerjaannya bukan aja asuransi. Pekerjaan apa, begitu dia tahu dia langsung menghindar. Nah, saya udah tahu dua orang di depan saya itu adalah orang yang istilahnya anti ya. Kan gitu. Mungkin kan gitu kan. Nanti kalau biasanya kalau seperti itu saya lebih banyak kan diam, entah mau ngomong apa gitu, buntu jadinya. Ya. Langsung ya, si Kartini langsung istilahnya, langsung diserang gitu ya, langsung nggak berani ngomong. Langsung jadinya ya udah diam aja, udah selesai gitu ya kasusnya gitu. Iya. Nah, kalau begitu kan first impression atau istilahnya kesan pertamanya kan ini dua orang ini kan tidak dapat apa-apa sebenarnya. Oh, ternyata ini agent gini doang gitu, selesai gitu. Nah, tapi kalau kita mencoba untuk lebih tenang, misalnya kita mencoba aja untuk berkomunikasi, tapi yang sistem membuat dia mikir gitu. Oh, BPJS bagus dong gitu. Iya. Bagus kalau setidak-tidaknya kamu ada lah BPJS, ya kan? Jadi kalau ada apa-apa ya orang lain tidak perlu ikut susah gitu. Kan bisa seperti itu. Iya. Nah, tergantung responnya dia lagi kan, gitu. Iya. Nah, kalau saya seperti itu cara saya merespon keadaan. Jadi teman-teman di sini jangan langsung tiba-tiba, aduh, saya diserang nih, aduh, gimana nih saya apa gitu. Nah, itu kenapa saya bilang kalau 3 konsep ini kita pelajari di depan di awal, sebenarnya secara otomatis kita itu akan bergerak sesuai sesuai skenario yang terjadi, sesuai apa yang terjadi di lapangan. BPJS ya seperti itu ya. BPJS bagus saya bilang. Saya akan bilang itu bagus sebenarnya. Setidaknya kalau saya lihat mereka istilahnya lebih sinis gitu, ya saya akan lebih menyerang secara halus gitu. Ya, yang setidak-tidaknya lah. Apa-apa orang-orang di samping kamu juga nggak ikut susah karena kamu untuk membuat santai gitu. Itu lebih bagus karena saya itu pribadi pernah ada klien yang dia itu jual beli pecah belah gitu kan. Itu agak susah memang. Jadi bagus cari waktu di malam hari ketika dia itu tutup toko. Jadi kan nasabahnya buka toko pecah belah. Jadi kalau mau ke rumah dia, apa dia mau? Karena kan zaman sekarang banyak kan orang nggak mau didatangi ke rumahnya, lebih banyak mau di luar, di kafe lah, pokoknya di luaran lah gitu. Ya, maksud saya sebisa mungkin. Kalau tidak memungkinkan dia mau ketemu di kafe, ya carilah kafe-kafe yang memang itu agak sunyi gitu. Maksud saya gimana caranya biar kita mau ke rumah dia nggak bisa nolak gitu. Oh, nggak bisa. Saya sendiri pribadi aja kalau mau ketemu, misalnya mau janji temu orang aja saya bisa kena tolak gitu. Kalau memastikan untuk tidak kena tolak ya tidak mungkin ya. Itu balik lagi ke hubungannya si Kartini sama klien gitu. Oh iya, oke. Nah, sekali 2 kali. Biasanya sih saya sukanya itu adalah buat waktu ya, jadi saya sebulan sekali cari kena tolak, sebulan sekali cari kena tolak, sengaja saya lakuin per bulan
sampai akhirnya dia bisa menyadari, oh ternyata saya udah tolak Orang dia. yang sama ya? Orang yang sama. Oh ya. Jadi buat satu kesan di mana dia nggak enak ya, ternyata kamu udah tolak saya 4-5 kali gitu ya. Oh iya. Karena manusia, saya rasa sih semua orang punya rasa nggak enak, tidak enak gitu. Harusnya semua orang punya rasa itu gitu. Dan tinggal kita manfaatkan aja perasaan itu. Iya, oke. Makasih ya, Chan. Itu tiap bulan nyari dari bulan pertama, kedua, maksudnya pertama kali ditolak, kedua kali ditolak, itu alasan nolaknya apa sehingga masih ada celah untuk tiap bulan kembali nyari gitu? Gimana? Sorry tadi agak. Tadi nasabah yang Kuku cari kan awalnya nolak. Terus tiap bulan dengan gigi Kuku balik lagi nyari gitu. Emangnya dia nolaknya gimana gitu loh, sampai Kuku masih bisa ada celah buat nyari lagi tiap bulan. Ya, banyak sih sebenarnya. Kalau cara nasabah tolak kan saya udah tahu, paling nantilah bro ya kan, keadaan lagi sulit misalnya gitu kan, atau apalah, pokoknya cara saya nggak peduli sih sebenarnya, mereka itu mau alasan tolak apapun itu saya nggak peduli gitu. Saya cuma maunya itu, saya itu sebulan sekali ajak kamu, sebulan sekali ajak kamu, sebulan sekali ajak. Saya cuma mau dia itu punya rasa tidak enak hati doang gitu. Dan saya tidak pernah mau mengingat alasan mereka tolak itu karena tidak punya uang, karena ini, karena itu. Saya nggak. Paling kalau misalnya mereka, saya kan udah bilang bro, tidak ada uang gitu kan, atau ekonomi lagi sulit misalnya gitu kan. Saya bilang kalau saat itu ada nasabah seperti itu ngomong saya seperti itu, saya paling ya jujur, justru itu kita harus ketemu. Kalau ekonomi kamu lagi sulit gitu, justru kalau kamu jawabnya ekonomi kamu lagi sulit ya kan, justru sebenarnya kamu harus lebih cepat lagi ketemu saya bilang. Nah dari sana kan saya tinggal nunggu respon dia mau jawab apa. Loh gimana, emang ceritanya apa? Namanya lagi sulit, masa kamu paksa saya masuk asuransi? Enggak gitu, saya nggak paksa kamu masuk asuransi gitu. Justru saya pengen kasih tahu kamu aja, kalau kondisi kamu seperti sesulit ini ya kan, berarti kan ada juga kemungkinan kondisi yang jauh lebih sulit, yang mungkin kita itu lebih susah hadapinya nanti. Nah, lihat lagi respon dia gitu, intinya buat aja mereka itu tidak enak hati aja gitu. Agent menjadi masalah adalah ketika agent cari ini satu orang ditolak, kedua ditolak, ketiga kita yang baper gitu kan. Biasanya seperti itu, kita yang jadi baper. Aduh ini nanti kalau saya cari terus dia, kan saya yang seperti tidak ada muka, kan begitu. Agent justru berpikiran seperti itu gitu. Justru kalau saya terbalik, saya pengen cari dia terus. Kalau dia tolak terus, saya pengen cari terus. Saya ada di tahun 2020, saya cari dia tiap bulan dari tahun 2019, tiap bulan saya cari sekali, tiap bulan saya cari sekali. Dari 2019 sampai akhirnya bulan lalu baru dia masuk asuransi. Sayangnya dia kena tolak, istrinya diterima. Nah saya sengaja manfaatin itu. Saya bilang, waduh udah setengah tahun ya ternyata ya saya cari kamu ya. Waduh ini udah ke-8 kali ya ternyata saya cari kamu. Waduh ini udah ke-10 kali ya saya cari kamu. Kita ingetin lagi, ternyata kamu udah nolak saya tuh 7, 8, 9, 10 kali gitu. Sampai akhirnya mau nggak mau saya tahu dia pasti akan ada perasaan segan, tidak enak. Itu kalau teman-teman mau ya, itu kalau teman-teman merasa sebenarnya ini klien baik sih orangnya, cuma mungkin kurang tepat aja waktunya dan lain-lain. Ini pilihan, balik lagi ke teman-teman ya, mau dilanjutin atau enggak. Tapi satu yang saya saranin ya, justru teman-teman sebagai agent jangan baper. Jangan baper bahwasanya aduh nanti saya cari ketiga kali, dia udah tolak saya 2 kali, saya nggak ada muka nih ya kan. Bagusan jangan nih. Terus oke, kamu cari lagi dong nasabah lain kan gitu. Kena lagi 2 kali, aduh jangan deh, nanti nggak ada muka. Kamu cari lagi, cari sampai sebanyak mungkin pun, saya rasa teman-teman akan sulit dapat omset.
Karena itu adalah pertemuan-pertemuan pertama atau istilahnya ajakan pertama, kedua, hubungannya itu masih belum kuat gitu. Oke? Oke kok. Iya, memang masuk akal sih kalau itu. Cuma kalau misalnya alasan penolakannya dia bilang, "Oh, adikku kan juga agen di brand mana gitu." Nah, kalau kayak gitu rasanya kayak udah ketemu tembok gitu ya. Oh ya. Ketemu tembok langsung ya begitu ngomong. Iya, rasanya kok apalagi ya celahku untuk masuk ya. Bulan 10 sama bulan 11 ini saya punya cash ya, satu nasabah beli UB Jiwa 5M. Adiknya itu di Allianz. Adiknya di Allianz. Dia begitu saya ketemu dia ngobrol, "Bro, adik saya di Allianz. Adik kamu mau di mana pun saya nggak peduli," saya bilang. Itu nggak ada hubungan dengan saya bilang. Nah, jadi bisa aja langsung seperti itu kalau kita udah dekat gitu. Atau oh bagus kalau misalnya agak sopan gitu kan, agak tidak begitu dekat. Oh bagus kalau ada anggota keluarga yang punya atau jadi agen asuransi, itu bagus banget. Artinya apa? Artinya apapun kondisinya ini keluarga saya yakin aman gitu. Berarti polis kamu harusnya bagus banget semua. Kira-kira polis kamu gimana? Nah dari sini kan kita udah tahu ini nasabah, oh polis saya nggak tahu loh belinya apa kan gitu kan. Nah dari sana saya pelan-pelan bangun gitu. Itu kondisinya Koko tatap muka sama dia atau nyari? Tatap muka. Kebetulan. Kebetulan. Iya. Tapi kalau melalui telepon bisa. Jauh sebelum saya ketemu dia sebenarnya masih melalui WA. Sampai akhirnya dia merasa oke, kita perlu ketemu sekali gitu. Karena kadang ada nasabah yang menjadikan keluarga sebagai tameng. Bahkan ada juga nasabah yang saya juga agen asuransi kan gitu. Ada kan? Saya juga ketemu kasus tahun 2015, mamanya agen Swiss, dianya agen Prudent, terakhir beli 600 sampai 800 juta per tahun sama saya gitu. Berarti kan dia cuma alasan gitu kan. Yang penting kita jangan langsung aduh mampus nih, bukan kau leo kan gitu kan, agen asuransi gitu. Atau keluarganya agen asuransi gitu. Kalau mau bahas family saudara agen asuransi, saya yakin semua nasabah juga pasti punya saudara yang agen asuransi. Beberapa bulan lalu saya ada calon nasabah yang sudah masuk ya, dia udah masuk sama saya, adik iparnya itu agen Panin. Adik iparnya, saya tanya ke dia, kenapa lu nggak mau langsung ke adik ipar? Ribet can gitu, sama orang-orang sendiri ribet katanya. Ada juga ya kan nasabah yang seperti itu. Kadang mungkin dia merasa ya kalau saya panggil perintah nggak enak hati gitu kan. Nah bagus sama agent aja lah, sama agent yang agak temen lah, yang lebih enak seloro atau apa gitu. Atau mungkin merasa dia itu memang agent, memang saudara saya agent tapi dia nggak serius kan gitu. Bisa aja seperti itu. Banyak faktor ya teman-teman. Intinya ya faktor di luar kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah persiapan teman-teman, mentalnya teman-teman ya. Jangan ketemu langsung lari ya kan. Udahlah ini jangan. Paling lebih dilatih lagi mentalnya ya. Halo Pak Chan. Oke kok. Ya. Oke, thank you. Thank you kok. Halo Pak Chandra. Itu udah lama nggak berjuang. Halo Pak Chandra. Gimana? Pak Chandra pernah prospek nggak agent asuransi masuk asuransi? Maksudnya agen tapi mau beli, maksudnya di prospek juga, maksudnya gitu. Agen asuransi? Prospek sesama agen asuransi. Maksudnya saya prospek, ternyata dia itu agen. Iya, agen di perusahaan lain gitu. Oh, saya pernah ketemu kondisi ini, tapi saya tidak prospek dia untuk jadi nasabah saya tidak sih. Pertama yang saya lakuin adalah saya pengen tahu seberapa seriusnya dia di perusahaan itu.
Oh gitu. Jadi saya cari tahu dulu keseriusan dia di sana, kabar dia di sana gimana. Nanti kan ketahuan ya dari curhat dia ya. Oh kalau di sana mah tau lah ya bro, kamu kayak gini. Nah dari sana saya bisa tahu ternyata dia itu tidak enaknya di mana, atau dia sedang nyaman-nyamannya. Nah kalau dia sedang nyaman-nyamannya, yang bisa saya lakuin adalah berusaha semaksimal mungkin tulus membantu dia gitu, bantu dia sales talk, bantu dia ini itu, bukan oke, gua mau cari celah nih untuk rekrut dia, enggak, karena dia lagi nyaman gitu. Kalau dia lagi nyaman gimana kita tarik coba? Orang yang lagi nyaman gimana tarik? Maksudnya kita prospek jual asuransi ke dia gitu. Ya justru itu harus tahu dulu dia itu serius nggak. Kalau dia tidak serius, ternyata dia cuma jadikan itu sebagai tameng untuk tidak diprospek, berarti kejadiannya itu sama dengan kasus teman saya yang di 2015. Saya itu juga agent. Saya bilang bagus. Jadi ini yang saya objection ke dia. Saya bilang bagus banget kalau mama kamu itu agent asuransi, kamu sendiri agent juga gitu. Dia bilang iya gitu. Terus saya bilang saya ingin kasih tahu satu cerita gitu tentang artis. Kebetulan saat itu kasusnya si Julia, kasusnya almarhum Julia Perez, yang dia itu kehabisan dana ya ketika mau berobat kanker servisnya gitu. Saya tanya, orang-orang seperti dia, seperti Julia Perez, almarhum Julia Perez, kira-kira dia punya teman nggak atau punya saudara nggak yang agent asuransi gitu? Dia jawab pasti iya ya, pasti ada. Oke, kalau gitu saya pengen tanya, kenapa orang seperti ini masih kesulitan dana ketika ada resiko, ketika masuk rumah sakit? Bukankah dia itu sudah punya saudara atau teman kita yang juga menjadi agen asuransi? Pasti ada dong prospek dia beli dan lain-lain. Kenapa masih kena kejadian seperti itu? Nah dari sana saya bilang, sebelum dia jawab saya bilang, jadi bro, saya pribadi tidak begitu peduli kamu itu mau agent Pru, mama kamu itu service atau enggak. Yang saya peduli adalah apakah polis kamu sudah memang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau sudah sesuai dan kamu izinkan saya melihat dan sesuai, ya udah berarti tugas saya selesai. Nanti kamu mau masuk ke service nggak masalah, mau masuk ke Pru nggak masalah. Nah dari sana dia terbuka gitu. Oh ya benar juga. Nah dia kasih polisnya lihat perlihatan saya. Nah saya jelasin dong satu persatu ini. Akhirnya baru dia cerita, sebenarnya gua cuma iseng sih saat itu jadi agent Pru, nggak pernah lah jualan. Kalau mama saya sih pengen nunjukin kartu supaya dia itu tidak diprospek gitu. Cuma itu alasan mereka. Jadi sekali lagi di sini di perjalanan ini ya, yang paling penting adalah sebenarnya mental saya ketika menghadapi objection-nya nasabah, benar gak? Ya benar. Nah ini yang sebenarnya teman-teman harus dapatin gitu ngalamin ini gitu, supaya tidak langsung down gitu, tidak langsung aduh mana ya, enggak. Jadi saya selalu fokus utamanya adalah orang-orang di samping saya, siapapun dia, saya harus pastiin dia itu punya asuransi yang sesuai kebutuhan. Tak peduli dia mau sama agent A, B, C, D atau dia sendiri itu agent, saya nggak peduli. Ketika saya udah tahu sampai tahap sana, tugas saya selesai sebenarnya. Nah, karena kita nggak akan dipaksa orang untuk kamu harus beli sama saya atau enggak. Nah di sini sebenarnya ketulusan kita, keprofesionalisme kita dan lain-lain akan terlihat oleh mereka, benar nggak? Ya benar. Nah ini itu. Sebenarnya ya Pak Chandra ya. Ya gimana Pak? Artinya kita bisa jualan di asuransi itu kan. Yang penting kan itu kan maksudnya apa itu ya? Koneksi kita sih. Ya. Relasi ya. Dari pusat pengaruh kita, dari mana-mana gitu. Jadi kalau dari pusat pengaruh kita yang direkomendasi atau direferensikan kepada orang yang akan kita prospek, itu gampang sebenarnya Pak Chandra. Oh iya, benar banget. Misalnya saya punya family ya, contoh saya punya family Pak Susan. Family ini pengaruhnya besar banget ya. Setiap dia buka suara, orang pasti akan dengar kan gitu kan? Iya. Setiap sebenarnya dia buka. kita kan
kita sebagai agent, kita perlu cari orang kayak gitu, 1 atau 2 atau 3 orang aja cukup sebenarnya. Ya, cuma ya ini menjadi problem. Menjadi tugas kita adalah bagaimana menggerakkan 3 orang ini, kan begitu? Ya, kita harus sering mencari ikut komunitas, kita nengok, kita seleksi dulu siapa orang sini yang punya pusat pengaruh di mana gitu. Ya. Jadi kita tahu dia punya pusat pengaruh, bisa mengendalikan orang, kita deketin dia terus gitu. Ya. Dan kita juga harus menunjukkan profesionalisme kita dong, bukan hanya sebatas kita itu dekat ya. Tapi memang dianya itu sendiri melihat, oh si Chan itu memang meskipun family saya tidak akan mereferensi dia hanya karena dia itu family saya. Tapi keseriusan dia di dunia asuransi, ya kan, kemampuan dia di asuransi itu yang dia nilai gitu. Jadi bukan hanya batas, oke ya PP Lim Chiu, bukan itu yang saya pengen ya. Jadi kan gini Pak Chandra. Jadi kalau kita selalu mencari orang baru terus, kita kan seperti Pak Chandra bilang kan kita tak membangun relasi itu tadi nomor 1 lagi terus. Jadi itu capek Pak Chandra. Jadi yang paling bagus itu ya kita harus cari inilah referensi, iya, maksudnya beberapa orang aja. Jadi kalau dia ada masuk, kita bilang gini aja, inilah referensi lah kawan-kawan kamu yang ini. Jadi aku udah pernah tes dulu, pasti direferensikan dia sama dia. Pasti. Jadi tingkat kita aja cara mengolah dia, mereka itu cemana gitu. Nah itulah. Jadi istilahnya untuk agen-agen baru kan kadang-kadang kan mereka kesulitan mencari relasi. Nasabah. Nah, jadi kalau cari orang baru itu akan capek. Benar. Istilahnya kita hanya belajar mentor aja. Kalau mau untuk closing itu nggak ada. Agak sulit. Nah, hanya kita belajar mental, belajar ngomong aja gitu. Tapi Pak Kusen, saya pengen kasih satu cerita ya, kisah nyata. Oh iya. Cerita ini berdasarkan based of true story kan gitu. Kisah seorang pemuda bernama David Hong gitu kan. David Hong ya, dia itu agen asuransi dari Unity ya. Dia itu dia itu malah pergi prospek ke kota-kota kecil yang dia itu tidak ada teman di sana. Gue benar-benar salut dengan orang seperti itu sebenarnya, jujur. Kalau minta saya ya tiba-tiba misalnya ke Kalimantan, saya tidak kenal orang, atau jangan ke Kalimantan atau jauh, kita ke misalnya Tanjung Pura misalnya gitu. Kami ke Tanjung Pura, benar, Langkat itu Tanjung Pura. Iya. Supaya kami ke sana cuma makan untuk prospek. Nah, kalau minta saya ke Tanjung Pura ya prospek orang, mungkin jujur saya masih males gitu. Tapi orang David Hong membuktikan dia itu bisa gitu. Padahal nggak kenal dan tidak kenal, tidak semua tidak ada. Kondisi pertama yang dia ke sana itu dia benar-benar pulang dengan tangan kosong gitu. Kalau saya ke Bagan Batu, jujur karena ada relationship-nya ya, karena orang-orang Tanjung Ledong juga, ada family saya di sana, itu lebih gampang. Jadi satu step lebih gampang. Kalau belajar mental, saya masih harus belajar sama seorang David Hong, jujur ya. Jadi dia itu benar-benar menunjukkan kerja keras yang luar biasa bagi saya. Jadi di sini juga membuktikan ternyata bisa gitu, bukan berarti 100% kita pasti gagal ya. Karena kalau tidak ada, misalnya saya membayangkan kalau saya itu hidup di satu tempat di mana cuma saya sendirian di kota ini gitu kan. Saya tidak punya sanak family, saya tidak punya teman, ya mau nggak mau saya harus membuka pertemanan. Ya caranya ya saya ke toko-toko, door to door, akhirnya kenal, dekat, mau. Nah dari sinilah ilmunya Pak Susan masuk ya kan. Masuk satu toko yang berpengaruh kebetulan ya di toko di kota Tanjung Pura misalnya si A. Ternyata akhirnya si David Hong ini berhasil membuat si A ini masuk. Nah si A ini dia tinggal ngomong, ini tadi si A ini gini. Oh ternyata saya datang ini karena atas referensi si A gitu. Si Koko A ini minta saya ke tempat Koko gitu. Oh si A ya ini masuk cerita si Pak Susen gitu. Tapi maksud saya pengen kasih tahu teman-teman, bukan berarti tidak ada jalan ya gitu. Oke? Oke. Thank you Bang San.
Nah kan kalau seperti ini pembicaraan kita kan enak ya kan. Jadi saya bisa tahu ya kan, teman-teman itu bisa nangkep kehidupan nyata, kejadian nyata gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Saya sudah mulai lancar ya sekarang. Luar biasa kok. Ternyata setiap bulan harus tanya orang yang sama. Ini baru trik buat saya. Oh, ya harus. Kenapa? Karena saya tahu agent itu pasti merasa malu, benar kan? Tanya sekali nggak mau, nanti kedua kali nanti saya tanya lagi dia jadi mau menghindar saya atau apa gitu kan? Atau enggak, caranya itu bisa aja pas dia lagi buat status misalnya, komen aja status dia, ya kan? Untuk masuk gitu, sekedar komen aja, lagi buat apa gitu. Nah, udah komen seperti itu, nunggu respon dia. Kalau bagus, ngobrol aja gitu. Nanti tiba-tiba masuk. BTW, by the way, hari itu saya ajak ketemu sekali, kamu nggak mau. Jadi minggu ini bisa nggak? Nah, nggak enak hati dong. Dia mulai nggak enak hati nih. Nggak apa-apa, lu tolak 2 kali nggak apa-apa. Tapi saya udah memupuk tidak enak hatimu kamu gitu. Saya udah memupuk itu gitu. Nah, sampai akhirnya kamu pasti mau nggak mau, suka tidak suka, kebanyakan sih mau ketemu. Anggap aja seperti sebuah permainan gitu. Kalau cara saya untuk membuat seseorang mau ketemu saya atau merasa tidak enak, itu saya ahlinya ya teman-teman ya. Boleh tanya. Mantap. Ayo next. Saya banyak pasien hari ini. Kan. Ya, siapa nih? Oh, Bu Nur nih. Pikir siapa? Mungkin tadi saya boleh tambahin sedikit ya. Boleh, Mada. Kalau nggak boleh, saya yang susah jadi orang nanti. Enggak. Maksudnya kan Chandra kan bilang datangin tiap bulan gitu kan. Tapi kan ada teman-teman yang merasa, aduh, saya mendatangi dengan cara yang sama, jadinya baper sendiri gitu kan. Nah, tadi Chandra kan pun udah kasih ide. Mungkin dari cara komen status, kita boleh pasang status, ya kan? Ya. Tulisan adsan yang setiap hari. Kita boleh broadcast ke mereka. Jadi bukan dengan cara tiap bulan tanggal 1 datangin tokonya, datangin rumahnya. Kita pun jadi nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Malah kita membangun tembok sendiri kan. Jadi kita kreativitas dengan setiap follow up, setiap bulan mungkin kita follow up, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau saya dulu belajarnya kan waktu saya masih di perusahaan lama kan ada brosur, ada brosur ya. Dulu kan kita prakteknya pakai brosur. Ada teman saya mengajarin, datang aja kasih brosur, dia mana tahu ini brosur baru atau brosur lama. Datangin aja. Kita ada produk baru loh ini. Mana tahu dia itu produk lama atau produk baru. Kayak seperti kemarin Sabtu kan kita belajar produk tradisional. Mungkin pun mereka nggak pernah dengar. Ya kita boleh dengar. Saya ada produk baru loh ini sekedar sharing kan. Jadi mereka melihat komitmen kita mendatangi dengan cara yang berbeda-beda, dia juga nggak akan bosan dan kita juga nggak akan bosan dan nggak baper. Itu ya, kita akan semakin benar. Jadi maksudnya Bu Nur nih, contoh ini kasus sekarang ya. Kasus sekarang itu UP Jiwa 6M non medis kan gitu. Ya. Nah, kita bisa ternyata ini kesempatan ya bulan 11 ada nih non medis 6M kan. Gitu. Ini kebetulan pas ada promo kan. Kalau pas nggak ada promo juga nggak apa-apa aja. Produk PSP kita bilang kita ada produk baru loh. Maksudnya bukan produk baru dari perusahaan, produk yang baru saya sampaikan. Kan saya nggak bohong gitu. Bukan produk baru perusahaan, produk yang baru saya sampaikan gitu. Benar. Gimana pun ya, yang sudah senior pasti punya kemampuan bersilat lidah yang luar biasa ya teman-teman. Tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kan mereka merasa kita setiap kali mendatangi mereka dengan ide-ide baru, info-info baru kan. Kalau dia nolak, udah saya nggak ada duit, ya nggak apa-apa, saya nggak harus kamu beli sekarang, tapi
setiap ada informasi dari perusahaan, saya tetap sampaikan. Jadi kita cari aja yang baru, yang belum pernah kita sampaikan ke dia, gitu loh. Saya begitu Bu Nurni ngomong itu, saya langsung punya ide tiba-tiba ya, teman-teman boleh terapkan mungkin ya. Buat kopi, print satu cek kosong, di print cek kosong, terus kasih aja mereka isi. Pak mau isi berapa terserah, isi aja gitu. Pokoknya ini nanti ahli waris akan dapat gitu. Simulasi seperti ini. Kamu pengen kasih berapa ke mereka gitu. Boleh aja kan gitu kan, supaya apa? Ya seperti yang Bu Nurni bilang gitu kan, datang dengan ide-ide yang berbeda-beda gitu. Ya. Sebenarnya itu kan secara gimana, Bu? Iya, maksudnya kita selalu follow up, selalu datangin rutin, tapi dengan ide yang berbeda. Tapi bukan tiap bulan kita datangin, kok mau masuk asuransi? Gimana kok? Soalnya dia pun bosen, kita pun bosen datang dengan pertanyaan seperti ini ya kan. Jadi sebetulnya kalau kita datangin dengan cara yang sama, jadi kita seperti membangun tembok sendiri gitu kan. Jadi kita kalau saya dengar dari Acan kan, apapun penolakan orang nggak pernah mentalnya bagus. Jadi tidak ada tembok yang bisa dibangun das nasabah. Mereka bangun tembok, kita hancurin gitu kan. Nah, oke. Itu ya Bu Nurni, itu yang mau disampaikan. Ada lagi Bu? Saya mau tanya, tadi kasus seperti Kartini, itu kan mungkin karena dia tidak pengalaman menjawab, akhirnya diam. Dulu saya pertama jadi agent juga begitu kan. Ya, benar. Bagaimana cara memperbaiki? Kalau kita nggak memperbaiki kan berarti udah hilang kesempatan biar punya. Nah, apakah ada cara untuk memperbaiki supaya baik lagi, bisa kita datangin lagi? Kalau nggak kan diam jadinya, boki hoyong gitu kan. Oh ya. Bagaimana caranya? Cara memperbaikinya ada beberapa cara ya. Cara yang cepat atau cara yang lambat. Cara yang lambat itu seperti berprestasi lah. Jadi saya suka bilang berprestasi aja gitu, ya kan? Pelan-pelan ketemu teman baru, orang baru, berprestasi. Cepat lambat ketika kamu udah berprestasi, ya kan? Kamu ketemu lagi mereka, biasanya itu akan beda. Reaksinya biasanya akan beda, benar kan? Ya kan? Nah, satu itu, dua itu teman juga istilahnya kamu tidak membuang waktu di perjalanan karir kamu yang di awal itu kamu tidak membuang waktu untuk yang anti banget gitu kan. Ini akan agak capek. Tidak semua agent itu bermental baja ya. Ada agent yang ketemu kasus gini malah pengen banget ya, nggak peduli, dia pengen banget membuat dia closing gitu. Tapi ada agent yang ketemu kasus seperti ini dia langsung down gitu. Jadi bagus mundur aja, ketemu yang lain, berprestasi, cari lagi gitu. Biasanya akan beda. Saya kasih contoh saya sendiri ya, pernah ada gitu. Saya biarin sampai satu tahap di mana saya itu udah mulai dikenal, orang tahu, berprestasi dan lain-lain. Saya mulai cari dia kembali, pembawaannya udah beda gitu. Chan sekarang beda ya kan gitu kan. Oh kamu sekarang sama ya. Ya udah gitu-gitu aja. Jadi di sini dia udah mulai bisa kan. Ya jujur ya, pasti status sosial itu jujur pasti benar-benar penting ya. Lu kalau hari ini naik Avanza dengan naik Mercy kan beda kan. Tukang parkirnya beda gitu apanya. Minta kamu mundur itu beda ya kan. Kalau Avanza dia lebih keras suaranya. Kalau yang dia lebih ada nanggung-nanggungnya, ya pelan Pak, ya belakang, ya stop, oke, mantap gitu. Ya. Jadi kita harus terima itu gitu ya kan, mau nggak mau kita harus ya jangan baper lah, jangan merasa kenapa mereka punya service seperti itu ya. Kita harus tahu bahwasanya untuk mereka mencapai tahap sana kan perjuangannya juga berat banget kan. Gimana kita bisa meminta fasilitas yang sama jika apa yang kita lakukan itu tidak sekeras mereka gitu. Jadi balik lagi, agent jangan terlalu baper ya bagi saya. Oke Bu. Oke, thank you ya, Mother. Ada lagi teman-teman?
Hasan. Ya, Kawasan. Ya, udah lama nggak ketemu. Ini mau tanya karena Pak Tan yang bawa, dan Pak Tan kan terkenal dengan segudang inspirasi yang kita ketahui, ya kan? Dengar kan suaranya kan? Dengar. Ya. Ya, itu salah satu yang artikel yang pernah saya baca. Kenapa alasan nasabah membeli asuransi itu seperti tadi yang ada diutarakan oleh rekan kita. Kemungkinan ada teman atau famili yang sudah jadi agen yang menawarkan ke mereka. Nah, itu solusinya menurut Pak Tan tadi kan kita harus menunjukkan keseriusan kita dalam menjalani profesi sebagai agen asuransi. Nah, di sini saya mau tanya Pak Tan, itu kira-kira apa hal yang bisa menunjukkan keseriusan kita di mata calon nasabah kita sehingga mereka lebih fokus, tertarik, dan keseriusan mereka lebih terbuka bagi kita. Oke, maksudnya kondisi yang seperti tadi ya, ada teman dia atau famili dia yang dia itu udah punya agen asuransinya, katakanlah dia tuh punya agen asuransi ya kan, punya agen asuransi, famili dia, teman dekat dia. Nah, kita sendiri ini gimana gitu kan, gimana mau masuk lah, ceritanya kan begitu, gimana sih supaya saya itu punya tempat juga di mata dia kan gitu kan. Nah, ini kasus bisa dibilang kan lumayan sulit juga untuk agen-agen baru ya, benar nggak? Lumayan sulit ya, apalagi kalau itu dia itu nasabah ini punya agen yang sudah dia itu anggap the best gitu, ya kan? Nah, saran saya balik lagi itu, kalau saya pribadi ya, untuk supaya teman-teman itu punya hasil di awal, jangan terlalu fokus dulu dengan kondisi ini, jangan terlalu fokus sama nasabah ini, kan nasabah banyak Pak Hasan, benar nggak? Karena kita kadang agen baru itu stuck-nya atau namanya apa, nyangkut. Nah, nyangkut. Karena nyangkutnya kan di beberapa nasabah aja gitu. Karena kenapa agen ini merasa kalau ini saja nasabah ini bisa masuk, saya bisa langsung capai target loh. Kan begitu. Itu kenapa mereka itu fokusnya kebanyakan adalah ke agen ke nasabah-nasabah yang punya potensi bayar premi itu gede. Nah, ini yang istilahnya kita pengen dapat jackpot gitu kan. Jadi agen itu sebenarnya tidak males gitu, karena mereka terlalu fokus ke nasabah-nasabah seperti ini gitu. Akhirnya apa? Membuang waktu di depan gitu. Kita jadi tidak belajar banyak ya kan. Harusnya yang kita lakuin, oke, ini orang, saya tahu orang seperti ini pasti juga punya agen-agen terbaik, agen-agen yang di samping mereka kan gitu. Oke, mungkin sekarang saya belum begitu dapat hatinya, nggak apa-apa. Ya udah, saya sementara diamin dulu, saya belajar dulu dengan teman-teman lain ya kan, dengan nasabah-nasabah lain, saya belajar dulu itu gimana kuasai percakapan, gimana ini, gimana itu. Nah, dari sini pelan-pelan kan kita udah punya pengalaman itu. Nah, baru deh kita masuk lagi gitu. Seperti yang saya lakuin ya, pertama saya ketemu nasabah yang dia lihat saya itu terlalu cupu, terlalu pemula ya kan. Terus saya juga punya background yang anak manja gitu kan. Mereka takut gitu, dan wajar gitu kan. Nah, saya juga tidak langsung ya udah saya nggak mau gitu kan. Untuk sementara bukan hindari sih, anggap yang ring 3, ring 4-nya dulu lah gitu. Fokus ke yang bisa diajak ngomong, bisa diajak tukar pikiran, kan ada teman-teman yang seperti itu juga. Fokus di sini dulu, saya bilang. Saran saya ya. Oke, Kawasan. Ya, ngerti, Hasan. Ada cara lain bisa lebih menemukan jalan supaya nasabah lebih terbuka dengan kita, nggak ada tips lain gitu. Ya, menjadi pendengar yang baik itu sudah membuka peluang banyak hal ya. Jadi istilahnya duduk ngobrol ya kan, ketemu ya kan. Udah saya itu tipikal orang yang suka menjadi wartawan.
Saya itu di mana-mana suka menjadi orang yang menjadi seorang wartawan. Dalam artian, karena ada agent yang terbalik ya kan, suka memberikan informasi di depan tanpa peduli ya kan. Pokoknya gua ketemu kamu, ini ada ini langsung gitu kan, tanpa perhatiin seberapa dekat hubungannya gitu. Nah kalau saya dekat tidak dekat, saya itu suka mendengar cerita mereka gitu. Saya tanya umurnya, saya tanya apa kegiatannya, apa yang dia hadapi. Nah biasanya orang akan cenderung lebih terbuka ya, dan mau menerima kita ketika kita itu duduk santai dengerin mereka curhat. Biasanya gitu yang saya dapat ya di lapangan seperti itu. Jadi dari sini saya melihat peluang ada nggak ya, ada peluang nggak. Kalau bisa saya langsung masuk asuransi, saya masuk asuransi. Kalau tidak, saya akan bangun lagi level relationship yang lebih tinggi gitu, tahap yang lebih tinggi. Sampai akhirnya saya menemukan, oke, ini sepertinya udah harus gitu. Ibarat seorang ibu masak ya, mereka ada satu perasaan sepertinya ini enak gitu. Kalau saya begini, ini sepertinya enak. Ada feeling semacam itulah. Dan ini saya tidak bisa menjabarkan atau menjelaskan secara detail ya. Gimana saya jelasin, nanti Pak Iskandar aja jelasin. Oke, Ko Hasan? Oke, Pak Tan, terima kasih atas penjelasannya. Kan enak kan kita ngobrol begini. Saya terkejut loh lihat profile picture-nya si Senjingga. Saya lagi scroll. Oke, ada lagi? Saya hitung sampai 10 ya. Cang. Hah? Mungkin pertanyaan terakhir. Jadi, kan kalau misalkan sebagai agen baru gitu ya. Jadi bagaimana sih kayak kalau kita bicara bagaimana cara memulainya itu, kalau untuk memulai itu kan biasanya kan sulit. Dibilang sulit itu memulai segala sesuatu kayaknya males lah dibilang, kayak antara males atau misalkan kayak orang mau gym gitu ya. Untuk pertama kali itu kan kayaknya dibilang sulit, dibilang berat, dibilang berpikiran langsung kayak terlalu panjang jauh mikir, nggak tahu lah alasannya apa. Tapi gimana sih menurut Coach Chandra supaya pas di awalnya tuh orang ringan langkah gitu untuk memulai. How to startnya itu dapat. Ya, jujur kalau dulu ya kan saya tuh sekarang kan agak kurus kan. Dulu pengen banget kurus gitu, tapi mau gym rasanya berat banget ya. Mikirin aduh nanti ke parkirnya, ke macetnya ya kan, mau angkat besinya, ininya itunya kayak gitu kan. Sampai akhirnya males atau mungkin awal oke lah sekali dua kali akhirnya berhenti. Kebanyakan orang kan melakukan sesuatu seperti itu. Karena ini balik lagi ke satu hal yang paling utama, yaitu goals-nya gitu. Tujuan akhirnya kurang jelas gitu. Kalau tujuan akhirnya jelas, sebenarnya kita bisa mentiadakan perasaan-perasaan feeling semacam itu gitu. Ya kan? Misalnya nih saya prospek orang, saya ya sekarang udah, maksudnya bukan sekarang, dulu juga udah tidak ada istilah baper-baperan, tidak ada istilah malu-maluan, tidak ada itu lagi, karena tujuan saya jelas, saya harus sukses di asuransi. Kalau enggak istri, pacar saat itu, pas pacar gimana, orang tua gimana kan gitu. Ketika tujuan kita jelas, kita bisa mentiadakan perasaan-perasaan semacam itu. Jadi perjelas tujuan akhirnya dulu. Seperti orang kalau mau jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Kalau kita mikirin naik pesawatnya, mau antri tiketnya ya kan, mau masuk pesawat aja kita udah males sebenarnya kan, banyak banget prosedur yang harus kita lalui. Tapi karena tujuan kita jelas, pengen lihat pulau yang indah, pengen lihat kota-kota yang bagus dan segala macamnya, ya kita bisa melewati itu dengan senang malah ya kan. Berusaha mencari kegiatan di pesawat, nonton film ya sampai 4 film baru bisa sampai ke Eropa gitu. Jadi jelas dulu gitu.
kalau tanya saya pertanyaan ini, saya bisa mengatakan semakin jelas tujuan akhir yang kalian ingin tempuh, maka hal-hal semacam itu bisa dikurangi. Berarti dengan kata lain di dalam menjadi agen asuransi juga seperti itu ya. Sebelum dia menjalankan ini untuk memulainya berarti harus tahu dulu tujuan dia apa sih gitu ya. Ya, jelas. Seperti Warren Buffett pernah bilang ya, ini seorang Warren Buffett ya. Dia pernah mengatakan gini, jika suatu hal yang kamu lakukan tidak bisa mengubah hidup kamu, 5 menit pun kamu tidak boleh masuk ke sana gitu katanya. Secara apa aja ya. Karena jangan pernah masuk, bahkan hanya untuk 5 menit pun kamu tidak perlu lagi masuk ke dunia itu gitu. Jika yang kamu lakukan itu tidak bisa mengubah hidup kamu. Oke. Kok tadi kan kata Kuku awal-awal Kuku kan agak males ya nawarin keluarga gitu kan. Pikirnya kan approach-nya kan ke sama calon-calon yang baru gitu ke teman-teman. Itu kalau misalnya ketemu yang udah maksudnya udah lama nggak pernah ketemu gitu teman. Terus approach-nya itu gimana untuk membuka jalan? Ya mungkin cowok sama cewek beda kali ya, karena kalau cara berbincang laki-laki dengan perempuan gitu, kita kalau sama temen kan memang agak beda. Cuma penasaran aja sih kalau Kuku itu sama temen yang udah lama nggak kontak, gimana ya gali balik? Ya, benar. Nah sebenarnya kalau cowok kalau ngomong kan bisa ngomong semuanya, semua hal gitu kan. Tapi kalau saya diminta saya ketemu teman cewek, saya juga mungkin bisa sefrontal itu juga. Sama seperti Yunita dengan teman cewek pasti lebih bebas ya kan, lebih bisa gitu kan. Kalau sama teman cowok kan pasti lebih kaku lah di awal, benar nggak? Lebih entah mau ngomong apa nih sama nih orang kan gitu kan. Kalau sama cowok pasti bisa gitu. Nah sama sebenarnya kondisi yang Yunita hadapi dengan saya dulu hadapi ya sama juga gitu. Kalau sama cowok, teman cowok ya, kalau saya lihat pertemanan kami, meskipun kan ada teman yang sebenarnya ketemu itu jarang banget, tapi sekali ketemu tetap dekat gitu, melalui telepon tetap dekat. Kan ada juga teman seperti itu, benar kan? Jadi, jadi sama aja sih bagi saya. Cuma kalau Yunita, mungkin yang Yunita maksud adalah saya itu gimana kaku sama mereka gitu kan. Ya udah cari dulu yang teman yang tidak kaku, yang kamu itu bisa lepas ketika ngomong, kan pasti ada juga. Nah dari sana sebenarnya kalau bisa saran saya adalah Yunita jangan fokus gimana closing mereka, tapi fokus gimana sih mulai belajar menangkap sinyal-sinyal atau belajar pola pikirnya mereka gitu. Dari sini kan kita dapat gitu, memikirkan posisi, berusaha memikirkan kenapa mereka ngomong gini ya, kenapa mereka gini ya, kenapa mereka gitu ya. Saya itu orangnya tipikal seperti itu. Jadi dari sini saya udah banyak pengalaman yang bisa saya gunain ketika saya ketemu orang yang lebih kaku, ketemu orang yang tidak saya kenal gitu. Ini jadi berguna banget nantinya. Jadi fokusnya harus beda dulu di awal gitu. Ibarat kita itu buka toko, buka bisnis, fokus utamanya kan bukan untung sebenarnya. Fokus utamanya adalah apa? Brandingnya. Ya, tuh tahu kan gitu kan. Buktinya Yunita langsung tahu kan branding. Orang yang buka toko di awal pasti bukan fokus di untung dulu, benar nggak? Fokus di brandingnya, gimana dia itu dikenal, rugi nggak apa-apa lah ya. Nah kan gitu kan. Tapi setidaknya mereka tahu yang saya lakuin itu udah benar meskipun rugi di awal. Nah sama ketika saya prospek seseorang pun pasti sedikit banyak pengen closing gitu, tapi jangan sampai membuat itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi, cara kita kadang kan jadi beban gitu kan, pengen closing jadi beban, akhirnya ngomong sembarangan, ngelantur kemana-mana kan gitu kan, sehingga teman jadi tidak dekat, teman jadi tidak nyaman, kan itu yang jadi masalah gitu. Kalau fokusnya terlalu pengen closing, tapi kalau fokusnya adalah pengen dengar cerita, pengen tahu kepribadian seseorang dan lain-lain, nah itu akan beda lagi. Orang akan melihat Yunita sebagai Yunita yang berbeda lagi gitu. Oh ternyata enak juga ya ngobrol sama Yunita gitu.
ini pasti hasilnya akan berbeda. Oke, Ko. Thank you, Ko. Thank you. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada chat dari Pak Ciko. Terakhir kasih simple tips buat teman-teman agen baru sesuai judul topik. How to start prospecting. Ya, balik lagi jawabannya simple. 3 hal tadi ya. Perhatikan status kalian, perhatikan tempat kalian ketemu, ya kan? Dan jadilah pendengar yang baik sih. Nomor 3 sih lebih ke arah sana gitu. Karena jujur banyak agent masuk ke dunia asuransi dengan mental pengen cepat langsung ada hasil gitu. Jadi ini ibarat saya itu merasa asuransi itu ibarat bisnis. Nah, di mana lu buka toko ya harus pelan-pelan sebenarnya, ya kan. Memang ada yang begitu buka langsung wow gitu, langsung hasilnya wow gitu kan. Tapi kan kita bahasnya secara umum, secara mayoritasnya gitu. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita pasti bisa terima gitu. Buktinya orang tua kita dulu buka toko, ya kan, mereka tahan banget itu. Buat 3 tahun nggak ada hasil, mereka tahan banget gitu. Karena mereka secara mental sudah menerima itu gitu. Sudah menerima bahwasanya ya memang perlu waktu gitu. Nah sekarang kan agent beda, masuk ke dunia asuransi. Kalau bisa setahun langsung bisa ke Eropa, bisa ini, bisa itu gitu. Dan ketika hadapi masalah 1-2 aja, langsung apa? Aduh, ternyata cuma enak doang ya. Maksudnya cuma enak lihat doang ya. Cuma waduh, ternyata selama ini iming-iming ya, terlalu diiming-imingin ya gitu jadinya. Mentalnya beda gitu. Masuk ke dunia asuransi mentalnya beda. Itu yang harus diperbaiki sih kalau dari awal. Oke, tadi Sigard ini ada raise hand. Masih ada pertanyaan? Bukan salah pencet, saya ketik chatnya ketik lohannya. Oh, oke. Oke. Kalau tidak ada lagi, thank you banget hari ini ya. Soalnya saya udah lama nggak ngomong, di awal belepotan banget, saya merasa jadi ini direkam pula. Jadi malu saya. Tapi makin lama ya makin. Jadi ini juga membuktikan satu ya, ketika kita tidak sering bahas asuransi sama seseorang, ya kan, kadang kita bisa jadi kaku, ngomongnya jadi kaku, sinkron otak dengan mulut jadi tidak begitu dapet gitu. Jadi benar-benar harus praktis banget ya. Saya meskipun udah 6 tahun, baru sebulan 2 bulan tidak begitu aktif ngomong asuransi aja udah belepotan begini. Apalagi kita yang sebulan 2 bulan cuma bahas 1-2 kali gitu. Apakah bukankah lebih sulit gitu? Oke, thank you teman-teman yang sudah mau sharing hari ini. Terima kasih. Chandra, terima kasih. Mungkin itu juga ini ya, agen makin sering ketemu calon nasabah. Kayak Coach Chandra kan kenapa bisa kok kayaknya lancar banget gitu ya ngomongnya. Itu kan memang karena pengalaman Coach Chandra juga ketemu dengan nasabah kayak gitu. Ya. Jadi semakin sering kita ngomongin asuransi, pasti nanti semakin lancar gitu. Dan pasti ide kreatifnya muncul sendiri gitu. Harus jawab apa kayak gitu. Ya, benar. Oke. Ya, di akhir saya ini Pak Heri ada minta izin buat ngomong, mau masuk sebentar. Silakan Pak Heri. Oh ya, oke. Thank you sebelumnya untuk Chan ya, Pak Chandra. Teman-teman kasih applause dong. Jadi basically yang Pak Chandra sharing hari ini betul-betul bagus karena apa? Karena ini adalah sebuah experience. So teman-teman, bagaimana datangnya itu yaitu kembali lagi adalah jam terbang. Jadi kita harus lebih sering di lapangan, dan kalaupun kita harus bayar uang kuliahnya, bayar gitu. Pengetahuannya dapat seperti ini gitu. Jadi tidak akan ada sebuah ilmu yang kita bisa lakukan kalau kita tidak pernah experience sama sekali gitu. Hari ini pun kalau yang sudah Pak Chandra sampaikan, kalau kita di sini hanya dengarnya wah benar ya, dan kita tidak
kenyataannya kita di lapangan kita tidak pernah, kita jarang ke lapangan, kita jarang ketemu customer, maka apa yang disampaikan hari ini juga nggak akan menjadi. So, saya pikir adalah tadi waktu Pak Chandra sampaikan itu semua, itu benar adanya gitu. Saya pikir adalah setiap agen yang sudah jalanin di tahap di mana Anda sudah nasabah banyak dan kemudian perlahan dari agen yang relasinya sedikit, kenalannya sedikit, dan kemudian sekarang jadi banyak. Maka proses seperti ini pasti Anda akan lalui, persis ya, saya bilang persis. Seperti tadi kata Pak Chandra yang 3 itu yang mengenai posisi kita, relationship kita, status kita dengan calon nasabah itu pasti sangat penting sekali ya. Seperti kata Pak Susan tadi, kalau Anda punya seorang center of influence yang bisa kasih pengaruh yang besar, itu pasti sangat bagus ya. Itu posisi kita ada beda gitu. Yang lokasi pertemuan itu penting sekali. Ya, itu sangat penting sekali. Teman-teman, Anda selalu harus ingat, Anda kalau mau ketemu nasabah itu, lokasi itu sangat-sangat penting. Anda harus pilih lokasi yang bisa ngomong senyaman mungkin. Dan yang paling nyaman itu sebenarnya adalah di mana? Yang paling nyaman itu benar kata Pak Chandra, di rumahnya nasabah. Karena kalau Anda mau fact finding, dia sampaikan, dia bisa ngomong tanpa, kalau Anda sudah bisa masuk ke hati, dia bisa ngomong apa yang dia mungkin tidak begitu gampang untuk sampaikan kalau dia di luar. Posisi duduk dan segala macam, kemudian cara kita melakukan penyamaan, similarity. Ya, kemarin di trainingnya siapa itu yang dari Singapura, dia juga ngomong kan? Eric. Iya, Eric Feng ya. Dia juga bilang kan, similarity akan menguatkan likability. Jadi kalau orang ngomongnya caranya sama, gayanya sama, topiknya lebih kurang sama, apalagi Anda bisa sedikit belajar mirroring, itu orang cenderung merasa nyaman ya, senang loh dengar dia ngomong. So kalau orangnya tipikalnya formal ya kita agak formal juga, jangan langsung serampangan, perlahan Anda buka sampai dia menjadi santai, ngomongnya enak gitu ya. Kalau orang udah bawanya santai, Anda harus juga sudah harus bawanya secara santai. Dan kemudian cara kita membawakan ke topik asuransi juga sangat penting ya. So teman-teman, saya mungkin akan sharing sedikit ya, karena tadi topiknya kebetulan teman-teman hari ini banyak interaksi sesuai dengan yang Pak Chandra mau desain supaya bisa interaksi. Ada beberapa hal ya. Tadi kalau mungkin saya bilang case-nya Bu Kartini, sebenarnya kalau teman-teman pada posisi, setiap orang pasti pernah, saya sendiri juga pernah, agen-agen baru itu pasti akan ketemu di posisi yang hampir mirip dengan yang Kartini temuin. Tiba-tiba nasabah ngomong ini, orang-orang di samping ngomong gini, bahkan ada yang lebih parah adalah mulai meledekin profesi asuransi ataupun menjelekkan sesuatu, asuransi itu bohong, itu atau apa. Teman-teman justru nggak boleh diem gitu. Di sanalah tempat Anda itu perform, tapi ingat, perform itu bukan tujuan untuk mengungguli perdebatan, tapi tujuannya adalah Anda di sana juga bukan untuk closing. Ingat, itu juga bukan untuk closing. Jadi kalau udah sampai di posisi itu, Anda jangan berharap bisa closing, tapi yang Anda lakukan adalah branding. Tunjukkanlah Anda itu seorang agen yang profesional, Anda jawab dengan semaksimal mungkin. Dan kalau ada ketemu seperti itu, contoh seperti kasusnya Kartini, itu justru adalah kondisi, dia bilang, oh BPJS ya, tadi Acan sudah sharing lah. Justru itu adalah kesempatan. Teman-teman selalu kan bingung, mau ngomong dari mana. Kan mau mancing nasabah ngomong itu kan susah kan. Kalau sudah sempat ngomong, nasabah ngomong kayak gitu, BPJS lah, saya udah BPJS. Anda justru itulah kesempatan, ambil segera kesempatan itu, justru jangan diam. Lanjut, oh ya BPJS ya bagus, BPJS daripada tidak ada.
Nah, baru lanjut ya. Tadi Acan sudah share, sudah sangat banyak. Kemudian tadi saya mungkin mau sampaikan yang Pak Susan sampaikan tadi itu benar ya. Center of influence itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Saya ingat waktu pertama sekali tahun 90 sekian, saya waktu masih baru agent yang masih junior di Panin Daiichi, waktu masih Panin Life, itu di Medan ada seorang agen yang dia adalah top agen di Medan, Panin Life. Yang hebatnya adalah top agen ini tidak bisa buat proposal. Anda ngerti ya? Dia tidak bisa buat proposal. Dia kalau buat proposal dia minta sekretaris. Kalau dulu kita selalu satu orang satu sekretaris, satu pan satu sekretaris. Dia minta sekretaris buat proposal. Tapi bagaimana dia bisa jadi top agent? Dia jadi top agent karena apa? Karena saking kuatnya center of influence-nya. Dia kenal seorang yang sangat berpengaruh di Medan. Dan orang ini mempunyai pengaruh yang bukan hanya pengaruh secara ekonomi aja, orangnya kaya. Waktu itu saya tahu dia punya gudang di dalam mobil, di dalam gudang mobilnya itu mobil mewah yang paling banyak ada di Medan itu yaitu dia. Jadi Anda bisa rasakan dia itu orang yang sangat berpengaruh. Tapi dia juga orang yang bukan pengaruhnya hanya secara ekonomi, tapi dari segala hal. Jadi asal dia ngomong saja, dia jual nama orang itu, closing, dan sekali closing itu angkanya selalu besar, makanya jadi top agentnya di Medan. Tapi kemana agen itu sekarang? Kalau mau tanya itu harus tanya Ibu Rita Tambi, pasti kenal ya, Pak Hopper mungkin masih kenal, Pak Iskandar waktu itu masih, mungkin kalau disebut masih bisa ingat orangnya. Namun kemana agen itu sekarang? Tahu nggak teman-teman, ada satu hal yang harus Anda tahu, bahwasanya itu adalah plus point kalau Anda punya center of influence, tapi Anda harus upgrade diri Anda juga. Karena ketika Anda orang segan, orang beli hanya karena segan, lambat laun itu akan sirna. Yang kita mau lakukan adalah gini, saya pengen sharing satu slide pada teman-teman. Mudah-mudahan slide ini bisa membuat teman-teman ini adalah sebuah kunci di mana setiap orang itu, kalau Anda mau jadi seorang agen yang produksinya itu tidak akan berhenti dan tetap akan luar biasa terus, ini adalah kuncinya teman-teman. Agen-agen yang hari ini yang tadi Pak Chandra bilang, dia bisa jadi agen yang bukan hanya top agen itu di 1 tahun atau 2 tahun pertama. Kuncinya ada di sini teman-teman. Anda kalau mau lihat agen yang bisa setiap tahun dia tetap bisa menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi dan nasabahnya sepertinya tidak pernah habis, kuncinya ada di sini teman-teman. So teman-teman, ketika kita pertama kali masuk di bisnis asuransi, kenalan kita, referensi kita sangat sedikit untuk di bidang insurance. Orang juga tidak kenal kita, orang masih lihat kita itu mungkin masih pemula, dan otomatis kita harus datangi siapa? Kita harus datangi orang-orang di lingkar satu kita. Orang-orang di lingkar satu itu siapa teman-teman? Tadi Pak Chandra kan udah bilang, Anda kalau bagi masih pemula, kalau misalnya ketemu dengan kondisi yang sangat sulit, ya Anda jangan terlalu paksa, terusin, dan akan habis waktu, dan mungkin Anda masih belum siap secara mental kan? So, yang paling gampang adalah Anda datangi dulu orang lingkar satu. Orang lingkar satu itu adalah orang-orang yang siap mendukung Anda, teman-teman. Dia siap untuk mendukung Anda, membantu Anda untuk sukses. Orang itu bisa datang dari keluarga inti ya, bisa saja family, bisa saja sahabat. Ya, sahabat tadi Pak Chandra kan bilang, kita semua orang pasti punya sahabat yang sangat, kita bisa ngomong apapun gitu. Dia ready untuk bantu Anda. Ya, pokoknya siapa saja orang-orang yang bersedia mendukung Anda untuk Anda menjadi seorang yang sukses. Itu adalah orang di lingkar satu Anda. Kadang-kadang orang itu bukan di keluarga inti Anda. Benar. Kadang-kadang orang itu juga bukan orang di keluarga inti Anda. Bahkan kadang-kadang orang di keluarga inti itu yang mungkin curiga, bahkan memandang rendah, atau mungkin justru iri, dan segala macam itu bisa ada.
tapi kita cari yang orang di lingkar 1. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang dialah orang pertama yang membuat Anda itu terus bisa bersemangat. Biasanya orang-orang yang closing pertama kuat dan di sini, dia harus segera belajar gitu. Ya, atau Anda yang masih di sini tapi masih belum kuat, tetap jangan berputus asa. Pasti ada orang-orang di lingkar 1. Anda cari dulu siapa orang-orang di lingkar 1 saya. Anda harus pemetaan daftar orang-orang yang Anda kenal, daftar bank nama Anda. Oke, kemudian setelah ini biasanya kita kan ini nggak banyak nih orangnya. Begitu ini habis bagaimana? Anda masuk ke lingkar 2. Lingkar 2 itu siapa? Lingkar 2 inilah yang paling luas. Lingkar 2 ini Anda gampang mau carinya di mana, buka aja HP Anda. Tadi Pak Hasan ada bilang, Bu Yunita juga bilang, teman bagaimana ketemu dengan bicara dengan teman yang kita udah lama nggak ngobrol. Itu adalah orang di lingkar 2. Teman, sahabat, family, tapi itu orang yang dia secara relationship yang tadi Pak Chandra bilang itu adalah so-so saja, biasa-biasa aja. Dan orang ini bisa saja bahkan bukan orang yang punya relationship sama kita. Seperti yang tadi contoh kasus agen yang dia datangi orang yang dia tidak pernah kenal, itu adalah orang di lingkar 2 dari hasil cold canvassing. Kemudian kalau kita ketemu nasabah yang dia bilang, oh ada saya dia agennya sudah gak ada, itu open polisi ya. Banyak sekali. Anda kenal dari sosial media, atau mungkin Anda seorang YouTuber atau seorang sosial media, seorang Instagram ya, aktif di Instagram ya, selebnya Instagram, selebgram ya, Anda punya subscriber. Nah, ini kalau masih artinya adalah masih orang-orang yang dia percaya atau tidak dengan Anda, setengah-setengah ataupun sama sekali belum kenal Anda gitu. Orang ini paling banyak. So teman-teman, dari lingkar 1 pasti kita harus masuk ke lingkar 2. Nah, ketika kita masuk di lingkar 1 dan lingkar 2 ini, orang yang tadi saran prospek itu adalah orang-orang yang di lingkar 1 yang sudah menjadi orang di lingkar 3. So teman-teman, Anda kalau Anda menjadi orang yang sukses, maka biasanya agen sukses itu ada di lingkar 3. Lingkar 3 itu apa sih? Lingkar 3 adalah, pertama adalah orang-orang yang dapat nasabah itu dari referensi, ya, marketnya itu dari referensi, di pusat pengaruh, kenalan baru, tapi berdasarkan apa? Kenalan baru, tapi yang di mana itu berdasarkan dari referensi dan pusat pengaruh. Kemudian nasabah-nasabah yang sudah menjadi nasabah Anda, menjadi nasabah yang yakin, percaya pada Anda, loyal pada Anda, sarang prospek yang Anda sudah sering ke sana, Anda sudah sering ke satu tempat lokasi sana, dan setiap kali satu nasabah dengan 1, 2, 3 nasabah dapat dari sana, sehingga orang-orang yang sering lihat Anda saja itu udah merasa, oh ya, oh datang ya Pak Chandra, datang lagi, oh ya, walaupun orang itu nggak kenal Chandra, tapi dia lihat Anda datang setiap hari, ngobrol dengan teman dia, kemudian closing teman dia, kemudian mau nggak mau teman dia juga ngomong Anda, itu jadi sarang prospek teman-teman. Itu Anda biasanya sudah di trust di lokasi itu. Apalagi kalau di satu tempat, biasanya yang terjadi adalah agen-agen yang sukses di satu kota itu adalah karena apa? Karena dia pernah bayar klaim di kota itu. Apalagi kalau kota kecil. Oh, si Anu meninggal dunia. Dilakukan apa dilayani dengan sangat sukses sekali, sangat bagus sekali pelayanannya oleh agen A. Lantas itu langsung nama Anda menjelit, orang yang nggak kenal Anda jadi kenal Anda. Oh ya, siapa ya agennya ya gitu ya. Itu sarang prospek. Jadi bisa nggak? Bisa saja. So teman-teman jangan pernah anggap remeh 1-2 nasabah yang kecil. Jadi yang perlu Anda lakukan, activity Anda harus tinggi. Jangan selalu pilih harus customer yang besar aja. Siapapun Anda bisa lakukan, Anda bisa bantu, Anda bisa help, bantu keuangan mereka, lakukan. Jangan pernah lakukan pemilihan nasabah saya harus cari yang besar aja. Siapapun Anda bisa bantu,
sometimes yang orang kecil yang Anda bantu itu akan mendatangkan orang-orang besar di belakang mereka. Oke? Nah, dari mana lagi? Bisa dari online sosial media, bisa. Kalau Anda seorang selebgram yang sudah sangat terkenal, sangat trusted, sangat bisa diyakinin, Anda sudah banyak penggemar, ya, penggemar itu bisa ya, luar biasa. Subscriber Anda itu betul-betul loyal dengan Anda, maka itu bisa saja orang-orang itu adalah orang-orang dari lingkar 3 Anda. So kalau orang di sini biasanya dia pasti akan kembali mereferensikan orang kepada Anda. So teman-teman, tadi kuncinya adalah kalau Anda menjadi orang sukses, ini memang perlu waktu untuk invest ya. Biasanya orang bilang ini kalau Anda sudah ada di bisnis ini 6 bulan ke atas, Anda bisa berhasil membuat orang lingkar 1 ini menjadi orang yang yakin pada Anda. Iya ya teman-teman, waktu lingkar 1, orang itu masih hanya mau mendukung Anda. Dia belum tahu apakah Anda akan jadi seorang agen yang sukses, atau Anda bisa jadi seorang agen yang bisa dia andalkan. Bisa saja saya kenal Pak Acan, saya kenal dekat, tapi ya saya dukung aja. Acan bilang gini ya, oke, tapi saya dukung karena memang saya dekat, saya suka kalau dia sukses gitu. Tapi saya belum yakin apakah dia betul-betul benar gak dia serius ini. Dia mau jalaninnya, benar gak dia bisa memberikan pelayanan yang baik. Tapi kalau ternyata Acan sudah melakukannya dengan baik secara profesional dan saya merasakan hal itu, maka saya jadi orang yang lingkar 3 dia. Saya akan pasti bilang, oh kamu mau beli asuransi ya? Bentar, kamu jangan sembarang beli ya. Dan jangan sembarang beli. Saya kenalin kamu sama satu teman saya yang luar biasa sekali. Ya, saya kasih kamu nomornya, atau saya nanti saya kasih kamu nomornya lah, kamu kontak dia. Nah, kalau itu adalah orang yang lingkar 1 yang sudah jadi lingkar 3, teman-teman ngerti ya? Nah, orang-orang di lingkar 2, kanvas itu sendiri juga bisa jadi orang lingkar 3 kita. So, teman-teman, jadikanlah semasa Anda di dalam bisnis ini, termasuk juga pusat pengaruh itu, pusat pengaruh adalah orang lingkar 1 yang menjadi lingkar 3 Anda. Ternyata saya tidak salah referensi Acan loh. Itu si family saya sampai dibantu Acan loh, luar biasa loh. Saya nggak salah referensi orang ke dia, untung deh, dia luar biasa sekali. Saya akan terus bantu dia, akan terus bantu dia. Kenapa? Karena pelayanannya bagus, orangnya sangat profesional dan segala macam. So teman-teman, ini penting sekali ya. Saya pikir adalah kembali semua ini adalah kita harus betul-betul bisa jadi agen yang profesional. Kalaupun Anda ketemu dengan orang yang baru pertama kali ketemu, yang tadi pertanyaan siapa itu ya? Ada tadi yang bilang gitu. Kita harus tampak apa? Harus betul tampak profesional. Sesekali kita harus betul-betul ketemu nasabah itu, kita jangan harapkan closing gitu. Yang kita harapkan adalah bagaimana supaya nasabah itu dia tahu kenapa dia harus beli asuransi. Ya, kalau dia tidak beli, kenapa? Kalau beli, kenapa? Kalau mau beli harus cara yang bagaimana? Walaupun kadang-kadang kita sampai pada satu titik adalah pokoknya dia harus ada deh supaya keluarga dia itu bisa terjamin. Gak usah mikirin dia harus closingnya dengan saya gitu. Tapi kalau Anda sudah lakukan secara maksimal seperti itu, percaya 80-90% dia closingnya ke Anda. Karena agen yang punya passion untuk membantu customer itu gak banyak. Agent yang passionnya untuk sukses itu banyak. Tapi agent yang punya passion untuk membantu customer, memberikan solusi terbaik untuk customer, itu gak banyak teman-teman. So teman-teman, ya saya pikir ini adalah satu pertemuan yang bagus ya teman-teman. Anda harus banyak di lapangan, intinya itu saja. Ya, saya harap adalah teman-teman dengan sharing hari ini dan yang tadi saya bilang itu, bagaimana Anda masuk dari customer lingkar 1 Anda jadi ke lingkar 3, dan lingkar 3 itu tidak akan pernah selesai teman-teman. Lingkaran itu tidak akan pernah putus. Jadi kalau orang tanya kenapa ya kok dia agennya nasabahnya gak habis-habis, ya gak bisa habis. Saya punya teman, saya adalah nasabahnya Pak Acan. Saya punya teman, saya punya family, saya punya saudara. Contohlah, saya rekomendasi saudara saya. Ketika saudara saya merasa bahwa Acan juga bagus, berhenti nggak di sana?
nggak berhenti. So lingkaran 3 itu kalau sudah terbentuk, teman-teman, yang terjadi adalah Anda akan dapat kondisi yang dimana nasabah itu harus nunggu giliran. Jadi kadang-kadang kita sampai begitu banyak nasabah yang masuk, kita harus prioritaskan dulu siapa yang kita harus ladeni terlebih dahulu. Itu bisa terjadi ya teman-teman. So teman-teman never give up. Ya apapun yang Anda lalui sekarang itu mungkin masih masa di mana Anda susah ya, ini susah ya, itu susah ya. Nanti suatu saat kita akan bahas, yaitu semuanya harus dipikirkan, jangan hanya dirasakan. Kalau mau dirasakan jadi susah, jadi baper kan, dibawa ke perasaan. Coba jangan pakai perasaan, pakai pikiran. Caranya bagaimana?